perkenalkan nama aku Prilly Alicia Putri Nugroho dari kelas 10-1 absen 29. Nah, jadi pada kesempatan kali ini aku pengen ngejelasin soal tugas sejarah aku dari Ibu Maria Yosefina Nirmala atau Bu Iin. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini aku pengen jelasin soal Kesultanan Islam yang bakal ditemenin sama Oke guys, pada kesempatan kali ini aku bakal jelasin soal Kesultanan Samudra Pasai yang merupakan kesultanan pertama yang ada di Nusantara. Nah, dia itu tepatnya ada di pantai bagian utara dari Sumatera, yaitu di Aceh. Tapi tahu dari mana kalau misalkan kesultanan ini benar-benar ada? Kamu nanya gitu? Ada bukti-buktinya dong. Emang iya? Apa aja bukti-buktinya? Ayo kita bahas dulu ya guys soal bukti-buktinya. Soalnya Mimi nggak percaya kalau kesultanannya beneran ada. Oke guys, bukti yang pertama yaitu berita Marco Polo. Nah, jadi waktu dia nih datang buat singgah di Sumatera, dia tuh ngeliat kalau misalkan orang-orang penduduk di Perlak itu tuh, mereka itu kebanyakan beragama Muslim. Terus tempatnya itu juga kelihatan megah dan mewah gitu loh, kelihatan maju gitu kesultanannya. Itu memang membuktikan betapa jayanya kesultanan ini. Oke guys, kita lanjut untuk bukti yang kedua, yaitu berita Ibnu Battuta. Nyebutin saat pertama kali dia singgah di Sumatera, kalau pedagang di kerajaan ini tuh sebagian besar beragama Islam. Terus saat dia singgah lagi untuk yang kedua kalinya, nyebutin kalau misalkan pelabuhan di kerajaan ini tuh ramai. Terus banyak disinggahi kapal-kapal dagang dari Tiongkok, India, sama Nusantara sendiri juga. Nah, terus dia nyebutin kalau Samudra Pasai itu merupakan pusat studi Islam di Asia Tenggara. Wow. Nah, yang kedua, ketiga. Hikayat Raja-Raja Pasai itu merupakan karya berbahasa Melayu yang bercerita tentang kerajaan Islam pertama yang ada di Nusantara, yaitu Samudra Pasai. Nah, itu tuh bukti-buktinya ya guys. Berarti bukti yang terakhir itu yang ketiga ya, itu tuh beneran konkret, soalnya tuh bukti karya gitu loh. Oke deh, kalau gitu aku percaya aja. Tapi kalau kondisi politiknya gimana? Kayak ada drama-drama gitu nggak? Oke guys, jadi aku bakal lanjut buat jelasin soal kondisi politiknya. Tapi aku mau duduk dulu guys, soalnya ini bakal panjang banget nih kita ngomongin soal drama di kesultanan ini. Oke guys, aku udah duduk. Aku bakal jelasin nih soal kondisi politiknya. Kesultanan ini didirikan di pertengahan abad ke-11 oleh dinasti Meyrah Khair dengan sultan pertamanya yaitu Maharaja Mahmud Shah di 1042 sampai 1078. Setelah itu digantikan oleh Mansur Shah dari tahun 1078 hingga 1133. Nah, terus setelah itu sultan terakhirnya itu ada Tuku Samudra atau Nazimuddin Al-Kamil. Jadi sultan ini berasal dari Mesir dan dia tidak punya keturunan. Jadi saat dia wafat, Samudra Pasai itu dilanda kekacauan. Terus ada perebutan tahta alias nggak ada yang mimpin nih, kosong kekuasaan atau vacuum of power. Ya nggak, Mem? Nah, terus menurut Hikayat Raja-Raja Pasai selanjutnya, Mimi mau ikut guys. Yang memimpin setelah dipulihkan oleh dinasti Meyrah Silu adalah Sultan Malik Al-Saleh. Nah, terus pada masa pemerintahannya Sultan Malik Al-Saleh itu tuh kerajaannya dan angkatan perang laut itu sama darat itu juga terstruktur rapih dan makmur, makanya kerajaannya jaya. Nah, habis itu Al-Saleh digantiin sama Mahmud Malik Al-Zahir yang selama pemerintahannya itu telah memiliki hubungan dagang dengan Tiongkok, Gujarat, terus sama banyak bagian dari dunia lain. Terus komoditas utamanya itu buat perdagangan ada kapur barus, lada, dan emas. Terus pada saat pemerintahannya itu juga dikenal mata uangnya itu dirham. Terus Az-Zahir digantiin sama anaknya yaitu Mahmud Malik Az-Zahir. Terus pada masa pemerintahannya Samudra Pasai telah mencapai masa kejayaan. Terus
di masa ini Ibnu Batutah yang tadi di awal itu tuh dia datang buat nulisin lagi. Ibnu Battuta itu dia kembali singgah di Pasai terus nulis soal Sultan yang menyambut dia dengan ramah kayak yang tadi. Salah satu buktinya udah aku sebutin di awal ya. Terus dia juga nulisin kalau pada saat pemerintahannya di aktivitas perdagangan itu makin berkembang, terus jadi pusat perdagangan internasional yang ramai dan dikunjungin pedagang dari berbagai benua. Wow. Terus kita lanjut, kehidupan sosialnya Pasai itu diatur menurut aturan dan hukum Islam. Jadi mereka hidup saling menghormati, saling toleransi, dan sesuai sama ajaran agama Islam. Nah itu tuh dipengaruhi sama Sultan Nazimuddin Al-Kamil tadi, karena dia itu sangat besar pengaruhnya dalam membentuk struktur sosial budaya Pasai menjadi kerajaan Islam pertama. Kenapa Mimi? Nah, terus kehidupan sosial Samudra Pasai itu juga diatur menurut aturan dan hukum Islam. Mereka itu hidup saling menghormati dan toleransi. Terus ajaran Islam itu juga dipengaruhi besar oleh Sultan Nazimuddin Al-Kamil yang sangat membentuk struktur sosial budayanya Pasai menjadi kerajaan Islam pertama nih ya. Terus dia juga mengirimkan ulama dan mubalih untuk menyebarkan Islam di Jawa. Nah, terus di bawah pemerintahan Ahmad Malik Az-Zahir, putra dari Mahmud Az-Zahir. Ini penting banget nih guys, dramanya udah mau mulai nih guys. Jadi ada serangan dari Majapahit, dan menurut hikayat Raja-Raja Pasai ada perang 3 hari 3 malam dan Pasai kalah. Jadi rakyatnya tercerai-berai. Terus rajanya tadi meninggalkan kota guys buat nyelamatin diri. Egois banget kok orang kayak gitu bisa jadi raja guys. Nah, habis itu Majapahit setelah dia udah berhasil ngerampas semuanya, dia balik dah tuh ke tempatnya. Terus setelah itu kan kerajaan ini kan udah, nah terus dipulihkan lagi oleh Zain Al-Abidin Malik Az-Zahir. Wow, panjang banget namanya guys. Makin panjang ya dari tadi. Jadi pada awal abad ke-16 terjadi beberapa pemberontakan internal di Pasai yang menyebabkan perang saudara. Nah terus buat ngeredam perang ini, Pasai itu minta tolong ke Malaka nih, Malaka temennya. Tapi saat itu Malaka juga lagi dikuasain sama Portugis. Gimana dong kalau kayak gitu? Kita minta tolong ke dia, tapi dia juga lagi kena masalah. Dan akhirnya Begitulah guys. terus kan karena si Malaka udah dikuasain Portugis, sementara Pasai juga pengen minta tolong ke dia, wah kena dong. Akhirnya Samudra Pasai pun runtuh karena ditaklukkan juga sama bangsa Portugis pada tahun 1521. 1521. Nah disitulah Samudra Pasai runtuh dan berakhir. Waduh guys, udah hujan deras guys. Kita masuk dulu guys. Oke guys, kita udah di dalam nih. Di luar berisik banget hujan. Oke, jadi begitu deh kurang lebih soal Kesultanan Samudra Pasai. Ceritanya agak drama ya, ada perang-perangnya gitu. Iya ya, ternyata drama banget ceritanya. Aku nggak nyangka ternyata sekompleks itu tentang kerajaan ini. Iya kan, aku bilang itu tuh sejarah kita. Keren banget kan Mim, Nusantara. Wah, Indonesia ternyata keren banget ya guys. Oke guys, sekian dari aku sama Mimi. Nih dia udah ngambek, dia udah males. Maaf kalau kita ada salah-salah kata ya guys. Minta maaf. Maaf ya guys kalau ada salah-salah kata. Iya dimaafin. Semoga bermanfaat ya guys, dan semoga dijadiin buat bahan pembelajaran juga. Kemudian untuk sumbernya aku pakai dari buku ini, sepenuhnya dari buku ini yang penuh dengan coret-coretan selama pembelajaran dari kelas sejarah.